Yang pertama itu dipaksa, Dipaksa. yang kedua itu terpaksa. Setelah Terpaksa. saya terpaksa terbiasa. Enggak kok, enggak tegang. Aman. Loh, kok enak? Gimana? Secara langsung gitu loh. Secara langsung. Efek tak kasat matanya itu ada Buset. gitu. Hai semuanya, balik lagi pada Bising Bincang Singkat. Oke, jadi kali ini balik lagi sama aku, Cindy Sandrina, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Yang dimana podcast kali ini akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa spesialnya gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang organisasi. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang organisasi itu apa sih sebenarnya gitu, boleh didengerin podcast kita sampai akhir nanti. Oke, langsung aja kita sambut bintang tamu kita hari ini adalah Agus Aryasa. Wih. Terima kasih. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Ya, setengkara alhamdulillah sehat. Waduh, banyak ya doanya. Banyak kan multitasking agak. Multitasking. Toleransi ya gitu. Ya, kita multikultur. Oh, Toleransi gitu baik. kan banyak. Oke, jadi kita sebelum mulai perkenalan dulu mungkin ya, biar teman-teman yang nonton juga tahu nih siapa sih Agus Aryasa kok tiba-tiba datang ke Bising gitu. Iya. Boleh silakan Kak perkenalkan diri terlebih Isi dahulu. absen enggak? Oh enggak, NIM boleh sekalian? Ini boleh. Oh oke. enggak dong. Baik ya, hai guys. Ya, oke guys aja enak kan? Iya boleh, Oke. biar lebih enjoy. Oke, hai guys. Perkenalkan nama gua Anjay. Asli. Nama saya Agus Aryasa, Gede Agus Aryasa, lebih akrab dipanggil Aryasa aja. Saya kebetulan sekarang sedang kuliah semester 6 tentunya. Enggak deh, udah naik semester 7, hampir enggak naik kelas. Dan naik semester 7 dan itu aja sih mungkin. Umur saya baru 20 tahun. 21 tahun. Oh 21. 21 Tua ya lumayan ya. Ya, yang penting setara lah sama muka Anda ya. Muka saya Enggak dong. enggak. Oke guys, jadi Kak Agus Aryasa ini adalah salah satu orang yang lumayan aktif dalam organisasi kampus maupun luar kampus nih. Jadi karena aku juga pengen lebih tahu gitu tentang Kak Agus dan juga lebih pengen tahu mengenai organisasi. Jadi kita undanglah Kak Agus ini ke Bising pada kali ini. Nah, jadi kita langsung aja Kak ya, kita bahas organisasi. Iya. Kayak tegang banget ya. Enggak usah tegang-tegang. Oke, jadi Enggak aku kok, enggak tegang. Aman. jadi aku mau nanya nih Kak. Kakak ikut organisasi itu dari kapan sih? Untuk ikut organisasi, kalau dari aku sendiri, itu udah kalau dibilang dari bocil, emang dari bocil sih ya ikut organisasi, karena itu udah hitungannya kelas 3 SD aku udah ikut. Nggak tahu ya dulu tuh itu termasuk organisasi atau enggak, karena itu emang diwajibin di sekolah, jadinya ikut dan akhirnya kebablasan sampai sekarang masih ikut juga kayak gitu loh. Oh, dari kelas 3 SD udah ikut organisasi sampai sekarang gitu. Iya. Lumayan banyak ya, dan rentan waktunya tuh juga lumayan kayak lama banget deh ya. Iya, lama Apalagi banget. sekarang umurnya udah 21 tahun gitu. Tuh. Kisaran 19 tahun ikut organisasi. Kurang lebih 19 tahun. Veteran lah. Belum. Baru legend. belum sampai veteran. Jadi udah selama itu nih ikut organisasi. Jadi apa sih organisasi menurut Kak Agus? Organisasi menurut saya sendiri gimana ya? Organisasi adalah sebagai wadah penampungan aspirasi, bukan penampungan anak. Waduh, Maksudnya penampungan gelap. wadah penampungan aspirasi, di mana di wadah tersebut kita bisa menyalurkan berbagai aspirasi kita, baik dari segi sosial budaya, baik dari segi aktivitas kreativitas dan politik tentunya ada gitu loh. Jadi ya di wadah itu kita dilatih, kita dididik untuk menjadi orang-orang hebat ke depannya yang bisa menjadi penerus dari organisasi apa yang kita ikuti tersebut kayak itu. Oke, Intinya jadi- wadah lah. Iya, jadi menurut Kak Agus organisasi itu termasuk politik juga ya? Ya boleh Ya dibilang. mungkin karena ada pemilihan ketua di dalamnya, ada pemilihan Ya. departemen yang dimana itu mungkin dengan cara sistem voting ataupun kalau yang kita tahu tuh, Pemilihan umum. iya benar Ya. ya. Mungkin karena itu ya mungkin bisa dibilang seperti politik ya Ada organisasi itu. mekanismenya. Iya benar banget. Ada mekanismenya. Dan berarti organisasi pertama itu adalah pramuka. Ya, kalau untuk organisasi itu dari kelas 3 SD aku udah ikut kepramukaan. Yang dimana ya kalau kita tahu sendiri kepramukaan itu kan melatih kepemimpinan lah bisa dibilang Iya ya. benar banget. Dari kelas 3 SD itu. Tapi enggak dari kelas 3 kita belajar mimpin tuh enggak. Kita kan masih masa-masa proses belajar yang dimana setelah itu ada step by stepnya untuk kita menjadi apa yang kita inginkan kayak gitu. Oke, 3 SD.
Itu ada tingkatan gak sih Kak kalau di pramuka itu? Kalau untuk di pramuka, tingkatannya ada. Kalau emang misalkan teman-teman sendiri nih pernah ngelihat anak-anak SD itu pakai yang hijau-hijau gitu kan. Maksudnya serba-serbinya tuh hijau. Itu Kayak kita rumput ya? ya kayak rumput karena dia sering merayap. Wah, enggak lah, enggak lah. Serba-serbinya tuh hijau itu biasanya kita sebut siaga gitu. Siaga, Kalau oke. untuk yang penggalang itu tingkatan SMP biasanya itu serba-serbinya merah dia kalau bisa kita lihat. Sementara untuk tingkat lanjutan sekolah SMA, SMK dan sederajat itu kuning, penegak namanya. Kalau untuk kelas-kelasan mahasiswa dan ya umur 21 sampai 25 tahun itu pandega. Kalau coklat-coklat ya gitu loh. Ada gitu. Ada Berjemur tingkatannya. dia coklatnya. Enggak di deng-deng. Oke, jadi di pramuka itu juga ada tingkat-tingkatannya. Jadi kelas 3 SD itu berarti dimulai dari siaga Kak ya? Iya, dari Dari siaga siaga. dulu, setelah itu ada penggalang dan Mm-mm. ada penegak, Iya. ada pendega juga. Iya, ada Wow, pandega. ini pengetahuan baru juga sih buat aku. Sebagai orang yang nggak terlalu berkecimpung dalam kepramukaan gitu. Iya Karena kan? menurutku kayak berat ya wah ikut pramuka itu Ya nggak ada sebenarnya. gunanya. Gak ada gunanya. Orang mikir ikut pramuka tuh nggak ada gunanya. Ngapain kita jemur-jemuran kayak pindang? Tapi Oh iya bener juga ya. sebenarnya enggak gitu loh kalau kita ikut organisasi. Ya apapun itu organisasinya dulu Iya dari bener. pramuka ada impact yang bakal kita dapat buat diri kita. Tapi nggak bisa kita rasain secara gimana ya? Secara langsung gitu loh. Secara langsung. Efek tak kasat matanya itu ada Buset. gitu. Buset. Kita belajar pramuka kan nggak belajar kebatinan gitu loh. Jadi ada impact kasat mata itu ada di organisasi. Oh gitu. Jadi pengalaman organisasinya juga udah lumayan ya. Iya betul. Sampai saat ini ikut pramukanya? Ya, alhamdulillah. Astaga. sorry. Aduh, maaf. Untuk saat ini ikut organisasi masih. Karena organisasi adalah peluang cuan sih bagi saya untuk saat ini ya. Di Oke. posisi yang sekarang organisasi ini adalah peluang cuan, dalam artian peluang cuan. Dari dulu saya ikut kepramukaan segala macam dan sekarang saya sudah bisa membina di suatu sekolah-sekolah yang itu digaji, nggak gratis kita di Udah nggak sana, gratis gitu. lagi Udah nggak ya. gratis lagi. Oh jadi tingkatannya pun juga udah beda ya sekarang. Ya, Oke jadi selama 19 tahun nih ikut pramuka. Apa aja sih Kak yang udah Kakak dapetin? Selain skill kepemimpinan ya tentunya. belang, apa? Belang. Kan selain Belang skill itu kan, yang lompat-lompat itu ya? belalang. Oh belalang. Belang itu kan gajah, belalang gajah itu bukan. Oh nggak tahu sih. Nggak tahu saya. sih. Ada sorry. Sengaja matahin ya. Eh, impact yang saya dapat di luar dari kepemimpinan lah saya bilang ya di pramuka tuh satu relationship. Wow Karena iya kita sih. ketemu banyak orang, kita belajar berbicara di depan umum seperti apa, public speaking kita itu otomatis akan terlatih dan gimana ya? Kayak bertahap dari saya bilang tadi dari kelas 3 itu bertahap dan akhirnya skill itu meningkat, level itu meningkat gitu loh. Nggak cuma ngestak pada kita berbicara pada 1-2 orang, kita berbicara pada satu sampai 2 kelompok gitu enggak. Kita berbicara di depan umum gitu loh. Itu yang public speaking. Yang kedua kayak relasi, saya yang bilang relationship itu gimana ya? Berguna karena kita bisa kenal ini seluk-beluknya dari mana karena kita kenal mereka, kita ketemu di kegiatan, pada saat ada kegiatan kita ketemu dan ya yang namanya kita ketemu kan pertama paling saling tukar IG dulu lah, sosial media dulu, sosmed kita saling tukar itu, setelah itu kontak-kontakan via WA, via WhatsApp, nomor telepon dan sekiranya dia perlu kita, dia bisa hubungi kita perlu dia juga gampang menghubunginya gitu loh. Tuh, jadi adalah hubungan di antara kita gitu loh. Tapi nggak berhubungan ya, ada hubungan, cuma nggak berhubungan. Oke. Oke, hubungan tahu lah. Hubungan dalam maksudnya relasi, Relasi kan, Iya, ya. jadi kalau kita ikut organisasi pun itu relasinya lumayan juga yang kita Mm-mm. dapat ya. Kita bisa punya teman dari berbagai sudut pandang dan berbagai daerah juga tentunya ya. Berbagai kultur ada. Iya, bener sih. Nah, untuk sekarang nih kuliah di Untrim di Triatma Mulia Iya. semester 7. Yes. Berarti udah mulai sibuk nih nyusun proposal dan Belum sih. oh belum ya? Ih santai banget. Ya ikut alur aja. Oh ikut alur aja. Kan masih sibuk organisasi. Oh iya ya. Iya ya kan. Tapi kan kalau menurutku walaupun sibuk organisasi pun itu nggak harusnya menjadi penghalang ya tentunya ya. Betul. Harus balance lah. Iya, Dimana bener banget. pendidikan lancar, organisasi lancar, cuan juga lancar. Gitu loh. Iya bener. Nggak cuma pendidikan aja nanti kepala mundur kayak dosen beberapa kan. Iya Karena bener. dia pemikir. Mungkin karena terlalu sering belajar Iya, ya. terlalu sering belajar. Mundurlah rambut beliau gitu. Jadi kita mengestimasi itu fun juga, berpikir juga gitu loh. Oke, jadi dikolaborasikan semuanya ya. Ya, ada kolaborasinya. Kalau di kampus ikut organisasi nggak Kak?
Alhamdulillah ikut. Ikut. Sebenarnya ikut beberapa organisasi dari pertama saya masuk di kampus ikut saya organisasi gitu loh. Oh BM. jadi emang basicnya suka berorganisasi ya, suka ketemu sama orang banyak gitu. Sebenarnya dibilang suka enggak, cuma ada 3 hal yang saya percaya ketika saya gabung organisasi. Yang pertama itu dipaksa, Dipaksa, yang kedua itu terpaksa, setelah saya terpaksa. terpaksa terbiasa Waduh. dan akhirnya suka kayak gitu loh. Jadi kalau yang pertama itu kan terpaksa. Mm-mm. Terpaksanya tuh karena apa nih kalau boleh tahu? Ya anggapan kita berada di satu circle nih, satu ruang lingkup wilayah yang dimana itu anak organisasi semua. Kita nggak masuk kan beda gitu loh, Oh kayak jadi minder ya. minder gitu. Jadinya ujung-ujung ayo masuk masuk masuk, ujung-ujungnya masuk dan akhirnya setelah saya masuk, loh kok enak. Kok enak. Iya setelah masuk tuh enak gitu loh, kayak Organisasi. organisasi ya, masuk organisasi, setelah masuk organisasi kok enak, hangat gitu loh. Saya kayak Karena ada kekeluargaan di keluargaannya dalamnya. di sana ya, kan ada Waduh ini kekeluargaannya. pinggir jurang banget. Saya mumpung kebetulan pinggir meja, jadi gak pinggir jurang banget. Aman, masih aman. Oke jadi dari awal kuliah ya udah ikut Ya. organisasi gitu. Kalau setauku dulu kan itu masih hima ya. Dari Masih ada hima dan masih ada BEM Univ gitu. nah itu saya bingung. Kayak banyak, cuma agak aneh. Kayak lompat-lompat ya, BEM, Hima, lagi BEM gitu lah. Oh gitu. Mungkin karena kampus baru juga jadi masih Iya, mempelajari betul, gitu. Tapi betul. sejauh ini yang aku lihat kayaknya fine-fine aja kok. Masih aman-aman Masih aja. bisa disandingkan dengan kampus-kampus lain Mm-mm. juga organisasinya. Emang kampus kita sih dari segi kulturalnya dia tuh emang the best banget. Jujur untuk Untrim thank you banget, kalau nggak saya masuk di sini nggak jadi seperti ini saya. Wih. Tepuk tangan dong buat Untrim. Pak Putra I love you. Tolong disensor nanti. Enggak dong, nama rektor kok disensor? Oh iya, Oh kamu iya. bilang I love you. Takut Bilang nanti I love dibalas you. dibilang I love you tuh. Jangan dong, takut. Oke, jadi dulu ikut organisasi hima. Udah lama berarti ya sampai saat ini masih berarti. Sampai saat ini saya masih aktif di organisasi Astungkar. Oke, jadi udah ikut banyak kepanitiaan ya kak? Ya kalau dibilang banyak, nggak banyak banget, adalah belasan. Sertifikatnya udah setinggi apa nih tumpukannya? Belum menyaingi dosen sih. Oh belum. Dosen siapa tuh? Ada praktek. Inisial ya, Pak Wi. Tolong Tolong. ya, tolong. Itu udah nggak bisa ditandingi itu. Oh karena beliau hebat. Hebat. Maksudnya itulah saya berpikir saya bisa jadi seperti beliau ke depannya gitu loh. Wah, Stungkaro ya. Dari segi Semoga skill gitu bisa. lah benar-benar pasti. saya juga menjadikan beliau sebagai panutan sih untuk saat ini. Mm-mm. Karena saya juga kagum banget kenapa bisa seorang dosen di umur yang sekian itu bisa seaktif itu di masa-masa dia. Dan lompat-lompat, maksudnya kayak nggak cuma ngestak di satu tempat gitu Iya loh, kayak benar banget sih. emang wah luar biasa sih dia. Oke, jadi apa sih yang udah didapetin dari BEM ataupun hima yang pernah kakak ikutin di kampus kak? Apa nih yang didapetin secara bukti non fisik atau fisiknya nih? Dua-duanya dong, Kalau non fisik ya sama kayak saya dapat di Pramuka dari knowledge ya. knowledge, tapi jujur ilmu-ilmu yang saya dapat di Pramuka itu kadang saya bawa juga ke BEM gitu loh. Dalam artian relasi juga ya. Relasi yang saya dapat di luar saya bawa juga ke BEM gitu loh. Ya lumayan sih, setiap event gitu kita ada kenalan, ada relasi, kan enak jadinya gitu loh. Jadi sangat membantu ya sebenarnya relasi Mm-mm. itu kak. Nah, udah lama nih ikut organisasi, pernah nggak ngerasain yang namanya nggak suka sama kepala? Kepala maksudnya ini yang dimaksud kepala itu ketua ya. Oh, Ketua iya, bukan iya. nggak suka sama kepala kita sendiri itu kan Saya nggak lepas mungkin. kan, nggak mungkin. Iya, pernah nggak ngerasain? Nongkrong dong saya di TPU Jeruk Purut kalau nggak ada kepala. Gak mungkin kan. Kalau dibilang nggak suka sama kepala, karena kita di organisasi itu kan menyatukan banyak kepala ya. Iya. Karena kita di organisasi itu menyatukan banyak kepala yang dimana beda-beda tipikal orang, beda-beda pemikiran, dan juga beda-beda gaya kepemimpinannya. Itu kita nggak bisa samain. Dan kita pun sebagai anggota harus bisa mengikuti alur dari kepala kita gitu loh. Logikanya anggapan kita satu badan utuh nih. Badan tanpa kepala, anggap badan itu anggota ya. Kepala itu sebagai ketua. Badan tanpa kepala nggak bisa gerak dong, nggak bisa tahu arah kemana. Sementara kepala tanpa badan sama aja, dia cuma ngestak di satu tempat, nggak bisa kemana-mana. Ya jadi yang bisa saya bilang semua saling ketergantungan, seperti roda berputar gitu loh. Emang nggak bisa dipisahkan sih. Kalau untuk kepala yang sengklek beberapa ada, kayak periode sebelumnya di Hima, emang agak brengsek sih kepalanya, cuma ya agak-agak sih kepalanya, cuma masih bisa ditolerir gitu loh. Selagi itu tidak di luar batas.
masih bisa ditoleransi lah. Karena itu gaya kepemimpinannya mereka. Mereka memimpin kita, kita harus bisa juga. Karena di organisasi itu selain kita bisa memimpin, kita juga harus siap untuk dipimpin kayak gitu sih. Oke, jadi hal itu bisa dibilang wajar ya dalam Wajar, berorganisasi, wajar. karena kan di organisasi itu nggak cuma ada kita Iya. saja, jadi ada banyak orang-orang yang punya sudut pandang yang berbeda tentunya dan memiliki cara yang berbeda pula Kayak dalam cara berorganisasi betul gitu. betul. Kayak ketum lah. Saya banyak kan anggota dewan kita diatur ketum tuh, bukannya diatur rakyat. Kita juga kayak gitu. Wah, Eh, kok gitu? Wah, gimana? saya kurang mudeng deh. Kurang mudeng. Gimana sih? Gimana ya? Kayak kita di organisasi, anggapan kita BEM lah bilang ya, kita BEM. Kita kan sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dan dosen bisa dibilang Iya. ya. Dosen, jembatan penghubung. Pihak kampus ya. Pihak kampus lah. Kita jadi jembatan penghubungnya lah. Jadi aspirasi mahasiswa itu kita tampung, kita sampaikan gitu loh. Tapi kembali lagi kita kan masih diatur sama kepala atau ketua umum kita. Kalau ketua umum kita bilang A ya kita A, meskipun masyarakat atau mahasiswa kita bilang B. Jadi harus sesuai dengan prosedur dan kewenangan juga ya kita Iya. jalannya, nggak bisa yang request ini request itu yang nggak bisa langsung dijalanin juga. Pasti perlu disaring. Disaring ya. Gitu, bener-bener sih. Mahasiswa bilang A, kalau emang itu sesuai dengan sejalan dengan visi misi kampus, ya kita Dijalankan, jalankan. gitu. Kalau emang enggak ya mohon maaf dulu, mungkin di next ke depannya ketika emang yang disampaikan itu baik dan sesuai dengan visi misi kampus, ayo kita jalan bareng-bareng kayak gitu loh. Oke. Kalau ngerasain yang namanya chinlock gitu sih. Chinlock di mana nih? Di organisasi. Iya dong. Kalau aku di Pramuka kenalnya cinta tak sebatas patok tenda biasa. Asik, Asik. cinta tak sebatas patok tenda. Ya, Buset. ketika patok tenda dilepas, cinta pun juga akan ikut Lepas. terlepas. Dia nggak kayak gitu, Iya, kayak iya, gitu iya, gitu benar. loh. Sekuat patok lah. Patoknya kan besi kan, Iya. menancap kayak gitu. Jadi pernah nggak ngerasain chinlock Chinlock dalam berorganisasi selama ini? pernah dan dapat pacar pun juga dari organisasi Wow. sekarang. Anda mau saya carikan juga maksudnya? Enggak, bukan gitu maksudnya. Men gimana? Jadi rasanya itu punya pacar dalam satu organisasi itu menghambat nggak? Menghambat itu yang maksudnya mungkin kita berperilakunya jadi terbatas. Oke. Karena jelas ya perilaku dasar wanita itu Mengekang. Ya, enggak iya dong. posesif. Oh ya, itu kan bahasa lainnya mengekang. Oh gitu. Heeh. Tapi kan enggak semua Iya, juga. iya, Anda cewek soalnya saya cowok gimana? Kan Anda jelas membela diri Anda dong. Aduh. Iya kan enggak semua kayak Iya, gitu nggak kan. semua, Tapi nggak semua. kayak gitu enggak? Enggak sih. Kalau pacar saya nonton, halo Mbak pacar. Sebut ya. sebut nama. Jangan dong. Sensor tit. Gitu. Jangan. Ya untuk Mbak pacar sih, menurut saya selama dia yang saya jalanin ini positif, bukan dalam artian positif lain ya. Selama yang saya jalankan ini positif. Kok ketawa? Enggak, Oh, enggak. kegiatannya yang Kegiatannya positif kan. betul. Selama kegiatan yang saya jalanin positif, ya nggak ada masalahnya gitu loh. Karena pun juga kita kan satu organisasi, apa-apa kadang bareng itu jadi kayak enak banget itu loh jalannya, ada semangat gitu kayak, aduh capek semangat gitu kan, kayak enak banget gitu. Apalagi nanti setelah setelah event atau setelah kegiatan keluar makan bareng tuh udah hal tabu lah, biasa lah kayak gitu loh. Oh jadi karena sering ketemu juga. Ya jatah lancar. Jatah makan. Oh abis event makan bareng gitu. Oh, Jatah bener. kegiatan kan. Emang Jadi jatah- lebih sering ketemu kan jadinya. lebih sering Boleh ketemu. tolong jangan dibahas itu? jatahnya jangan ya. Jatahnya jangan. Itu termasuk salah satu tantangan gak sih Kak dalam Kakak menjalani organisasi dan di samping itu Kakak juga ada pacar gitu? Apa nih jatah? Bukan. Bukan, Oh, bukan. maksudnya itu Maksudnya- kalau punya pacar ini menjadi tantangan dalam berorganisasi enggak? Itu termasuk tantangan enggak? Kalau dari segi tantangan menurut saya sih ya, karena di sana kita dilatih untuk profesionalitas, di mana kita jalan organisasi kita enak kerjanya, Bener. di mana pada saat kita menjalankan hubungan juga enak gitu loh. Jadi nggak masalah organisasi kita bawa ke hubungan, masalah hubungan kita bawa ke organisasi yang sehingga bisa menghambat kinerja teman-teman kita yang lain. Itu wah jelek banget sih. Maksudnya kayak masalah perasaan oke kalau semua orang punya perasaan gitu loh. Tapi janganlah perasaan itu dibawa secara tidak profesionalitas di organisasi sampai menghambat kinerja dari teman-teman yang lain. Itu udah parah banget. Bila bisa kita getok giginya tetap gitu. Udah jelek Wow. banget tuh. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Bukan kakak nih, mungkin teman Ada. kakak gitu. Oh, Ada. Gitu. Mungkin bisa sharing bagaimana yang perilaku apa mungkin yang dilakukan yang menghambat kinerja yang lain Kayak juga. gimana ya yang namanya kita berhubungan, kita berorganisasi
Seharusnya kita bisa profesionalitas. Ketika emang dia menyatakan tidak, ya udah enggak. Jalanin dulu tugas dan tanggung jawabmu sebagai apa di organisasi gitu loh. Ketika kamu di luar itu mau kamu ngapain pun silahkan gitu loh. Mau kamu berantem, baku tumbuk, baku hajar, saling tendang silahkan. Tapi untuk di organisasi ketika kita pure pakai identitas kampus, pakai identitas organisasi, jalanin sesuai dengan tugas yang ada gitu loh. Janganlah melenceng dari hal itu gitu loh. Di luar itu terserah kamu mau ngapain kayak gitu. Jadi bisa dibilang profesionalitas dalam bekerja Harus, juga itu ya. harus, itu harus. Itu mungkin kalau aku rasa nih, aku di posisi Kak Agus dan ataupun mungkin di posisi pacarnya Kak Agus juga pasti lumayan berat ya. Karena di organisasi kan nggak selamanya baik gitu, nggak selamanya Mm-mm. berjalan mulus kan, pasti ada banyak drama-drama yang lainnya seperti yang Pasti, kita tahu pasti. juga semuanya. Karena itu adalah hal yang tabu dalam Ya, berorganisasi ya. betul. Banyak banget hal yang mungkin menurut kita nggak cocok, tapi mau nggak mau kita harus jalanin juga. Dan Harus dicocok-cocokin. iya benar-benar juga. Jadi mungkin sometimes itu menghambat dan sometimes itu menjadi penyemangat juga dalam waktu yang sama gitu ya. Dalam waktu yang bersamaan dan gimana ya, kayak gempuran tersendirinya gitu Iya, ada bener. sensasinya. Buat teman-teman yang punya pacar mungkin nanti ngerasain masuk organisasi sambil pacaran tuh adalah sensasinya. Ditunggu aja nanti Dicoba dulu. dicoba. Jangan pacarnya yang dicoba, masuk Oh organisasinya. masuk organisasi bareng pacar. Bareng pacar. Gitu. Jangan dicoba-coba Mungkin. pacarnya, nggak boleh. Loh. Nggak boleh itu, kamu coba-coba ini. Nah untuk di organisasi ini kan kakak udah cukup lama ya. Pernah nggak ngerasain yang namanya diseleksi tapi diseleksinya tuh hal yang kita nggak suka gitu? Diseleksi dalam artian untuk pemilihan Masuk. masuknya tuh ada situ dan lain hal yang Iya. menyinggung gitu ya. Storytelling lagi nih. Oh boleh silakan. Suatu hari gitu ya. Lo enggak Oh, enggak, dong, enggak, kan enggak. ini ceritain bagaimana di organisasi itu. Iya, iya. Kalau untuk itu ada beberapa karena jujur back lagi ke latar belakang organisasi saya itu adalah kepramukaan yang dimana orang-orang umum mungkin teman-teman juga di rumah pasti kenal organisasi pramuka itu adalah organisasi yang konon katanya menyiksa dan kejam lah bisa dibilang itu ya. Tapi enggak semua. Jujur pramuka zaman sekarang itu ya fun-fun aja. Karena kita ikut zaman. Emang zaman dulu zaman nenek moyang mungkin ya. Itu ada siksa-siksa segala macam dijemur-jemur kayak bepindang lah bisa dibilang itu kan. Untuk sekarang itu ya enggak gitu loh. Karena gimana? Kita di organisasi punya prinsip zaman kita ya zaman kita, zaman kamu ya zaman kamu gitu loh. Enggak bisa kita samain kamu harus ngikut zamanku, enggak bisa. Karena kita udah gimana ya? Perbedaan zaman tuh pasti ada. Perbedaan cara kita mendidik, orang tua mendidik anak-anak pun juga berbeda. Kita nggak bisa samain gitu loh. Kita harus mengikuti zaman yang ada. Contoh kalau zaman kita udah digital gitu misalkan. Ya kita harus bisa mendeskripsikan gerakan kepramukaan terutama di zaman digital. Contohnya kayak kita ya buat akun sosmed, apa-apa kita posting di sosial media dan menghibur gitu loh. Nggak lagi kita ngedak jokes lah, marah-marah. Kayak apa yang pernah saya rasakan tuh kayak renungan tuh bayangin orang tua kalian pulang ke rumah kemah nangis nih. Kalian pada saat kalian pulang, kalian lihat di depan ada bendera kuning tuh. Udah nangis banget bendera kuning nih. Pas saya masuk ternyata orang tua saya masuk. Gak mungkin kan. Udah nangis air mata naik lagi gitu. Kayak jelek banget rasanya gitu. Itu udah jokes yang paling parah sih dari pembina itu. Cuma pembinanya sekarang malah yang duluan menyusul. Aduh. Udah dipanggil duluan. Malah di rumahnya dia ada bendera kuning tapi enggak Golkar ya. Emang Bendera real kuning mereka yang beda. udah beda. Gitu. Mungkin faktor omongan juga sih. Saya nggak berani ngomong kayak gitu lagi gitu. Jadi itu ya. Apa? Itu. Oke, susahnya itu dalam seleksi itu ada gak sih Kak? Maksudnya kakak pernah gak ngerasain susah banget nih masuk organisasi ini gitu? Dari yang mana nih? Dari yang sebelumnya atau yang sekarang? Yang mana aja? Kalau dari yang sekarang, anggapan yang sebelumnya dari semester 1 saya ikutin ya, kayak BEM gitu. Susahnya pasti ada. Ada 3 tahap nih yang saya dikasih tahu. Ya, bisa dibilang pertama ada interview. Saya pikir ini masuk organisasi apa? Masuk parpol isi interview. isi buat apa sih namanya? Isi buat CV, isi proposalan gitu. Ini kita mau ngajuin apa sih? Kita kan ikut organisasi bukan mau ngajuin pendanaan bangun jembatan terus kita korupsi kan enggak kan? Enggak gitu loh. Iya. Tapi ternyata ada gunanya. Baru di akhir ini gunanya kita merasakan interview, proposal. Jadi kita paham step by step buat proposal itu apa, interview itu seperti apa, cara ngomong face to face sama orang nih itu seperti apa. Ngelatih mental juga loh karena kan kita di BEM tuh berhubungan langsung sama dosen gitu loh. Jadi kayak enak banget kita ngomong sama dosen.
Selamat pagi Pak, Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kita sopan santun itu udah diajarin dari sekarang, dari sedini mungkin gitu loh. Sebelum kita masuk dan terjun di organisasi itu kayak gitu. Oke. Oke, aku mau nanya juga nih, mungkin kedepannya aku akan ikut organisasi ataupun apapun itu yang memerlukan seleksi gitu. Kakak ada nggak sih tips and tricks gimana caranya biar kita itu lancar dalam seleksi gitu? Tips and triknya ya. Iya, Yang pertama, pede, percaya diri pede, dengan iya kemampuan iya. kita. Kalau kita nggak percaya diri sama kemampuan kita ya susah. Dalam artian kita mampu berenang nih, tapi kita nggak pede dengan kepercayaan diri kita. Maksudnya nggak pede banget sama skill berenang kita. Ketika kita nyemplung kita tenggelam mati nggak jadi ke seleksi gitu loh. Iya iya. Nggak jadi. Misalnya kita bisa berenang, kita pede bahwa bisa berenang. Mau nggak mau nyampe harus nyampe gitu loh. Gitu. Yang kedua, eh, kita di organisasi bertemu dengan banyak orang ya. Kita berbeda kepala, berbeda suku, ras dan budaya gitu loh. Kita harus bisa toleransi antar umat beragama segala macam dengan kultur yang berbeda. Jadi ya kalau kita emang merasa pinter nih, aku udah punya pengalaman di organisasi nih, udah punya dari backgroundku udah organisasi banget gitu loh. Tapi ketika kita masuk di satu organisasi yang baru kita ikutin, kita anggapan diri kita baru lahir. Jangan kita sok tahu gitu loh. Kita bahwa masuk ke sana kita belajar, kita siap menerima ilmu dari orang-orang yang sebelumnya udah masuk di sana gitu loh. Jadi itu yang kayak saya bilang tadi, selain PD, poin kedua ini juga penting. Jadi kita nggak usah merasa sok paling iye gitu loh. So paling pintar Sok gitu. paling pintar di organisasi. Kita harus berjalan sesuai alur yang ada di tempat yang kita masuki gitu loh. Oke, jadi kuncinya cuman pede ya. PD. Jadi Inti utamanya. setauku sih dalam kita menjalankan apapun percaya diri itu penting banget ya guys. Karena kalau kita nggak percaya diri, orang itu pun menilai kita nggak sempurna, nggak seutuhnya gitu. Karena percaya diri itu merupakan seperti first impression gitu, ya nggak sih? Iya, Kayak betul. kita nih ketemu orang kalau emang nggak percaya diri, mungkin first impressionnya udah nggak sebagus itu gitu. Nah, kita ketemu orang nih, baru datang, tok tok tok, udah nunduk, terus kayak orang mau ngantuk, udah kayak anjing diracuni gitu loh. Iya, Kan kayak apa sih ini orang iya nggak enak bener, lah kita. iya iya. Ketika beda halnya dengan kita baru masuk langsung halo selamat pagi, halo Iya. selamat siang, kayak wah orang ini kayak keren nih kayak gitu jadinya. Pede lah intinya. Oke, kalau kakak boleh tahu balik lagi nih, jurusannya apa sih di sini kak? Jurusan saya di sini ngambilnya program manajemen perhotelan. Manajemen perhotelan. Dulu namanya MBH, manajemen bisnis hospitality. Kalau sekarang sudah diganti jadi PP, pulang pergi. Enggak usah. Pengelola perhotelan. Beda-beda. Pengelola perhotelan kayak gitu. Oh gitu. Dan itu tuh belajar tentang apa gitu kalau boleh tahu? Banyak, Banyak. penuh sungai ini. Banyak ya? Banyak. Dalam artian banyak tuh selain kita diajarin tentang basic yang ada di mata kuliah hospitality, perhotelan, kita juga diajarin basic skill yang ada di manajemen. Gimana cara kita mengatur orang gitu loh. Memanage orang sesuai dengan namanya dong manajemen Iya, gitu bener. loh kayak gitu. Jadi itu ada prakteknya nggak? Praktek apa? Memanage orang? Ada. Praktek kayak skill-skill dasar di perhotelan ya? Iya. Itu ada. Di perhotelan kan kita kenal ada 3 bidang nih. Mungkin teman-teman sendiri juga udah tahu kan kayak basic, housekeeping, front office, FB service, FB product. Itu pasti udah tahu dong. Itu kita diajarin basic skillnya di sini. Diajarin kok di praktek adalah pertemuannya itu seminggu 2 kali gitu prakteknya. Terus juga untuk manajemennya ada prakteknya kayak kita buat event MICE gitu. Kita kan di sana belajar ngatur orang nih. Ngatur orang di event MICE-nya tuh kita ngatur orang segala macam. Kita membagi diri, membentuk dan ilmu-ilmu itu sebelum saya buat MICE pun udah saya dapetin di organisasi gitu loh. Cara buat si acara seperti apa, menjadi si perlengkapan dan lain sebagainya itu seperti apa kayak gitu. Sebelumnya kakak pernah kuliah sambil kerja nggak sih? Kuliah sambil kerja kan saya bilang tadi saya sekarang masih kerja. Jadi Oh. berorganisasi itu sambil nyari cuan. Oh, jadi membina pramuka lah. Iya, oh Emang itu. sepele orang bilang tapi ya kalau yang bilang sepele emang kalian udah kerja juga gitu. Jangan rendahin Iya. dong, jangan direndahin dong. Bener. Merasa terganggu nggak kak? Karena pekerjaan yang saya ambil di latar belakangnya dengan hobi dari organisasi yang saya ikutin, fine-fine aja. Enggak ya? Nggak enak-enak banget. Maksudnya bukannya nggak enak-enak banget tapi nyaman lah sejauh ini masih nyaman dan masih luas untuk ngatur waktunya di mana kuliah, kerja segala macam kayak gitu. Oke, jadi sambil kerja juga, kuliah juga, ada organisasi lain juga. Wah lumayan padat ya jadwalnya. Padat. Belum lagi ketemu mbak pacar. Mbak gitu. pacar, ya, ngeluangin waktu me time gitu. Wah iya bener sih. Banyak. Jadi kesan pesannya gimana sih kak ikut organisasi selama itu?
kesan pesan saya Pasti untuk banyak nih kayaknya. enggak sih 3 episode lah. Enggak sampai. Kesan pesan saya untuk ikut organisasi yang pertama melatih skill pasti. Pesan saya buat itu satu aja, kesannya cuma satu aja, yang penting melatih skill. Terus untuk pesan saya buat teman-teman yang mau join organisasi, matengin dulu diri kalian dari hati kalian. Yakin nggak mau ikut? Biar nggak udah masuk minta keluar, udah masuk minta keluar. Keluar Anda ikut, masuk ya. Anda mau organisasi apa mau buat bayi gitu loh. Keluar masuk gitu. Sorry. Emosi. Maksudnya gitu kan, keluar masuk. Kita lo gabung organisasi bukan mau reproduksi gitu loh. Iya benar. Tuh. Jadi nggak boleh. Kalau udah masuk, diam di dalam, ikuti alurnya sampai kita keluar pada saatnya. Oke, Paham kan? jadi Ya. jadi selesaiin dulu periodenya. Sampai kita benar-benar mengabdi nih, ada hasil dari yang kita dapat selama 1 periode. Terserah kalau mau lanjut silakan, nggak apa-apa gitu. Oke, bulan-bulan kemarin aku juga sempat dengar kalau Kak Agus ini sempat yang namanya berlayar. Iya, berlayar itu ada kegiatan lah di Pramuka. Boleh dijelasin nggak sedikit berlayar itu dalam ngapain, dalam rangka apa gitu, biar kita semua di sini juga yang nonton tahu nih kegiatan Kak Agus itu udah wow lumayan sejauh itu gitu. Oke, kalau untuk sedikit cerita, kalau untuk pelayaran itu kita di sana berlayar di atas kapal perang kurang lebih selama 2 minggu. Yang dimana di sana kita diajarin berbagai macam skill dan hal-hal yang ada di seputaran kemiliteran. Itu pelatihannya tuh bela negara, kewarganegaraan dan bela negara. Kita dilatih bela negara di sana, di mana kita dididik untuk cinta terhadap NKRI gitu loh. Itu aja. Terus kita kemah ya, benar-benar kemah, kita makan rame-rame, makannya diatur, posisi makan harus tegap, ada aba-abanya, habis itu untuk tidur kita bangunnya jam berapa, tidur jam berapa itu diatur. Untuk alat komunikasi digital nih kayak handphone itu dibatasi banget karena mereka percaya di alat digital ini bisa mengganggu fokus dan konsentrasi pada saat kita belajar kayak gitu. Ada nggak sih hal-hal yang buat kakak tuh inget terus sama kegiatan itu Kak? Maksudnya mungkin ada sesuatu yang mengagumkan atau apa gitu? Kalau untuk sesuatu yang mengagumkan yang paling saya ingat ya kita tidur di atas kapal yang berlayar dan di mana saya tidur di kiri, bangun-bangun bisa di kanan. Buset. Ya namanya kita di laut kan nggak tahu ya arus ya. Saya tidur di atas, bangun-bangun dari bawah. Nggak tahu kan jatuh bisa jadi. Terus yang paling berkesan tuh dari segi kegiatannya. Apalagi pas kita lewat garis Katulistiwa nih, ada tradisi mandi Katulistiwa namanya. Itu keren banget sih, kayak ada parade gitu loh. Jadi orang-orang tuh berbaris, berjejer, ada yang jadi Neptunus, ada yang jadi Poseidon dan lain sebagainya. Kayak berlakon, berakting lah dia kayak gitu. Wih berkesan banget. Oh jadi kayak drama Dia drama dikemas macam musikal drama ya, gitu. drama musikal Oh gitu. berarti itu lewat garis Katulistiwa ya? Iya. Sejauh itu? Tergantung rutenya, kita pakai gitu. sail namanya, ada sail. Sail tuh rute. Untuk tahun yang saya ikutin itu sailnya Tidore. Untuk yang setahun ini itu sailnya Cendrawasih. Jadi ke Raja Ampat sama ke Pulau Komodo. Kalau tahun ini ada rencana ikut lagi nggak? Enggak, karena saya training. Nggak. Saya training dong. Oh, Nggak ikut gitu. lagi, udah sempat ikut jadi nggak usah ikut lagi. Kasih ya junior-junior yang lain untuk belajar nyari pengalaman di sana. Tapi kalau berkesempatan lagi bakal ikut nggak? Kalau Mbak pacar mengizinkan saya berangkat. Oh jadi ini tergantung restu mbak pacar ya, bukan Iya. restu mak bapak gitu. Bapak juga dong, karena kan saya masih punya. Oh masih punya. Buat teman-teman yang udah nggak punya mungkin agak gampang Perginya restu, perginya mungkin menyusul juga kan. Menyusul berangkatnya Berangkat gitu loh. gitu, iya, Jangan benar-benar. menyusul mak bapaknya, nggak boleh Beda dong. dong. Beda. Nanti masuk panti asuhan. Yatim piatu jatuhnya dia. Anjir. Janganlah. Oke deh guys. Jadi itu dia tadi pembahasan kita mengenai organisasi yang lumayan panjang ya Ntar dengan Kak Agus. Ini boleh minum nggak? Oh boleh, Serak. silakan. Ada Jangan mereknya. dibahas tolong. Belum ada Belum sponsor ya? ada sponsor. Oke, untuk sponsor silahkan ya. Ayo dong gabung. Minimal 2 brand. Udah dibeli loh. Jadi mas sengaja nih labelnya kita buka karena Halo. belum masuk dia. Halo gitu. Boleh kan? Boleh silakan. Nggak ada apa kan? Enggak dong, kan aman. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan kita sama Kak Agus Aryasa mengenai organisasi kepramukaan yang dimana kakaknya ini udah join organisasi dari kelas 3 SD nih teman-teman. Yang itu lumayan waktunya lama banget ya, bisa dibilang
Sedangkan aku kelas 3 SD tuh kayak masih bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok Gigi. gigi. Masih gitu-gitu aja kegiatannya, jadi belum yang terpaku dalam aku pengen ikut ini nih gitu. Sedangkan Kak Agus tuh udah berkecimpung nih dalam dunia organisasi gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam mengenai pengalaman Kak Agus dan organisasi-organisasi apa aja yang udah pernah diikutin ataupun pengen tahu nih tips and trick lebih jelasnya lagi, nanti kalian bisa hubungin Kak Agus di nomor di Di bawah sini. ini ya. Nanti bisa dihubungin Di ke Agus teror ya. gitu. Nanti bisa dihubungin di Kak Agusnya. Kak Agusnya bisa cari di kampus, lebih sering di ruang BEM juga setahu saya. Dari wifi sih. Jadi itu dia tadi. Dan tips and tricks dari Kak Agus yang udah dibagi tadi ke kita, bagaimana cara agar kita lancar nih dalam seleksi organisasi. Yaitu Betul. kuncinya tentang percaya diri gitu Kak ya. Mm-mm. Yang penting percaya diri aja dulu, mau lolos mau enggak itu belakangan. Itu tergantung dari Diri sendiri. diri sendiri dan tentunya Tuhan dari Yang Maha Esa. juri. Dari juri. BTW nyambung ke outfit, kayaknya outfit kita keren nih. Waduh. Biru-biru merah-merah. Apa nih? Kayak sidang paripurna. Tolong. Tolong. Pak. Jangan dong, jangan. Tapi keren sih kayak Iya ya, setapannya. kenapa ya kita Kenapa ya kita- pakai baju kayak gini ya? anak buah buah paten. Aduh. Jangan dong. Bu, Tolong. minimal sponsor. Tolong. Disensor ya Disensor. atau di-cut aja nih, kayak serem banget kalau Iya. diposting. Nanti saya hilang teng. Ada dagang bakso yang lewat. Mbaknya pulang-pulang langsung hilang. Mau. Udah enggak, Jangan dong. tinggal nama aja takutnya nanti pulang. Enggak boleh. Kayak kasusnya gini dong nanti. Siapa tuh? Ada di belakang diculik kan sama depannya. Sorry. Maaf. Ya itu udah Sorry, lama sorry. banget Udah ya. lama, Kayak kita udah nggak lama. perlu Nggak bahas perlu itu dibahas. lagi deh. Kita udah Gen Z loh. Udah gengsi loh. Itu nggak bisa ditutupin nanti. Enggak, metal. Oh, metal. Mahasiswa tuh harus metal. Iya benar. Jiwa semangat. Gitu. Oke deh guys, ini kalau diladenin nih Jangan, kayaknya jangan. makin kemana-mana Nggak ya usah. topiknya. Makin Oke deh, gini segitu ya. dulu podcast kita kali ini. Ditunggu lagi podcast selanjutnya dengan orang yang berbeda dan tentu juga dengan topik yang berbeda. Ditunggu lagi bising selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya. Awas Iya gak bener subscribe. banget, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share ya. Gak subscribe dagang bakso ke rumah. teng. So bakso. Udah